Hai hai hai, Shalom, damai di hati, puji nama Tuhan Yesus yang selalu baik untuk orang semua, selalu luar biasa untuk orang semua juga. Nah adik-adik, selamat baku dapa ulang dengan Inci Vina. Kali ini orang mau bahas Bina Anak pelajaran 4. Dan adik-adik yang diberkati Tuhan, Inci mau sapa dulu semua. Apa kabar hari ini? Ya, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Saya diberkati, kamu diberkati, torang semua diberkati oleh Tuhan. Dan ada di Inci bilang sekali lagi, memang betul Tuhan berkati pak orang toh. Iya, sehingga ada di orang boleh menjalani hidup yang Tuhan boleh berikan. Dan Inci doakan Inci anak-anak kasihan yang ada sakit, semoga adik-adik baik di rumah maupun di rumah sakit, ya Inci doakan semoga cepat sembuh dan Tuhan memberkati orang semua. Nah adik-adikku yang berkati Tuhan, kembali orang mau bahas Bina Anak pelajaran 4 yang pembacaannya di kitab Ester. Kitab Ester pasal 4 ayat 15 sampai Ester pasal 5 ayat 8. Nah adik-adik, kali ini Bina Anak pelajaran 4 berjudul Tuhan memakai Ester yang pemberani. Nah, salah satu tokoh perempuan di Alkitab yang semangat sekali, yang Tuhan kenal dengan pemberani. Namun sebelum Tuhan bahas adik, Tuhan mau berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, firman kehidupan kami. Ada firman yang hendak kami baca dan pelajari, bahkan kami akan dengarkan bersama. Tuhan Yesus, taruhkan hikmat kepada kami semua, supaya Tuhan firman-Mu tidak sia-sia, tetapi makan tempat dalam hati kami dan boleh jadi berkat kami lakukan di setiap hari-hari kehidupan kami. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, yang selalu melawan Tuhan. Baharui kami dengan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga firman-Mu menjadi pelita penerang bagi jalan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pakai kami menjadi anak-anak kecil-Mu yang luar biasa, takut akan Tuhan. Di mana saja kami pergi dan berada, kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, mari Jo, orang baca bersama. Sekali lagi pembacaannya terdapat dalam Perjanjian Lama, Ester pasal 4 ayat 15 sampai Ester pasal 5 ayat 8. Mari orang baca sama-sama. Firman Tuhan berbunyi demikian. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Ester menghadap raja. Pada hari yang ketiga, Ester mengenakan pakaian ratu. Lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja. Tepat di depan istana raja, raja bersemayam di atas tahta kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Ketika raja melihat Ester, sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester. Lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Tanya raja kepadanya, "Apa maksudmu, hai Ratu Ester? Dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu." Jawab Ester, "Jikalau baik pada pemandangan raja, datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari ini ke perjamuan yang diadakan oleh hamba bagi raja." Maka tita raja, "Suruhlah Haman datang dengan segera, supaya kami memenuhi permintaan Ester." Lalu raja datang dengan Haman ke perjamuan yang diadakan oleh Ester.
Sementara minum anggur, bertanyalah raja kepada Ester, "Apakah permintaanmu? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan penuhi." Maka jawab Ester, "Permintaan dan keinginan hamba ialah, jikalau hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja mengabulkan permintaan serta memenuhi keinginan hamba, datang pula lah kiranya raja dengan Haman ke perjamuan yang hamba adakan bagi raja dan Haman. Maka besok akan hamba lakukan yang dikehendaki raja." Demikianlah firman Tuhan. Torang semua disebut bahagia jikalau torang dengar firman Tuhan dan torang lakukan firman Tuhan dalam kehidupan torang setiap hari. Ya, shalom adik-adik, damai di hati. Ya, puji nama Tuhan Yesus. Kalau minggu lalu adik-adik, torang belajar bagaimana ini Tuhan menggantikan raja yang sombong, toh. Yo, sebelumnya dicikal bakal bangsa Israel toh. Yo, serta orang yang tadinya ini Raja Rehabeam boleh memimpin 12 suku, lantaran DP sombong, dia bilang DP kelingki lebih besar DP pinggang. Jadi ini Tuhan tak suka itu raja itu sombong. Tuhan tak suka kalau orang sombong toh. Jadi Raja Rehabeam cuma ada pimpin 2 suku, sedangkan 10 suku yang lain diberikan kepada Yerobeam. Tuh 10 suku tuh adik-adik. Nah adik-adik, kali ini tuh orang mau belajar lagi sosok atau salah satu tokoh wanita dalam Alkitab yang sangat pemberani. Tuh adik-adik, ya tuh orang mau belajar Ester. Kalau turun cuma membaca ini pasal 4, turun so baca tadi Ester 4 ayat 15 sampai Ester 5 ayat 8. Nah, orang mungkin jadi bingung, bagaimana? Kapan so ada Mordekai, kapan so ada Haman, kapan bagaimana yang dicerita? Karena orang cuma cuma baca satu pasal. Tapi kalau orang mau tahu cerita-cerita sebelumnya, orang mesti baca dari di rumah supaya orang tahu, oh begini cerita. Nah, Inci mau singkat juga supaya orang mengerti ini cerita Ester. Nah, adik-adikku yang diberkati Tuhan, pada zaman Raja Ahasweros, dia ada memerintah di kerajaan Persia. Nah, dia adik-adik menguasai 127 daerah dari India sampai Ethiopia. Pokoknya adik-adik besar sekali itu daerah adik-adik. Nah, dia ini adik-adik ada bikin pesta. Ada bikin pesta selama 180 hari. Bukan main Kang. Panjang sekali itu pesta. Biasanya kan orang paling tinggi lah 3 hari. Tapi ini ada dia bikin 180 hari. Pun dia tambah aja lagi 7 hari. Nah, di pesta itu dia pamerkan dia kekayaan dia. Semua dia kasih dia itu tamu-tamu tuh raja-raja, dia kasih pamerkan segala dia kejayaan, dia punya kemewahan. Nah, dari 180 hari dia tamal 7 hari. Nah, itu hari-hari terakhir itu ada dia terakhir mau pamerkan kecantikan dari DP ratu, yaitu Ratu Wasti. Tetapi ini Ratu Wasti ini mau. Padahal raja mau memperkenalkan ini Ratu Wasti kecantikan. Jadi dia bilang, teman-teman, kamu kasih tunjuk kita ratu. Nah, tetapi ada di Ratu Wasti ini mau. Nah, sehingga ada membuat ini Raja Ahasweros ini marah sekali tuh. Dia bilang, aduh bukan main dia itu kan, berarti dia pemalau. Aduh, dia tanya pada penasihat, kok penasihat bagaimana ini penasihat? Mesti pecat. Karena apa? Karena Samantar itu semua orang yang ada di benteng Susan. Nah, ini ibu kota Persia itu Susan. Jadi ada ini penasihat Samantar itu semua itu istri-istri di Susan itu dia nak mau dengar dari suami. Jadi pecat tuh. Ada di Ratu Wasti dibuang atau dipecat, sehingga raja buat satu sayembara mencari ratu yang baru. Nah adik, sehingga adik ini sayembara ini adik didengar oleh Mordekai. Dia bilang, kamu bilang Pak Ester ini ada sayembara mau mencari ratu di kerajaan Persia. Dia bilang, Ester, mana ikojo itu sayembara karena raja mau cari seorang ratu. Ester bilang, aduh, yo anak gua cantik. Ester ini adik, dia orang Yahudi yang ada di Persia waktu itu. Dan dia diasuh oleh Mordekai yang juga bekerja di mana? Di kerajaan adik. Ini Mordekai ini adik, ya dia dengan Ester kuat sepupu.
Tapi karena itu umur sangat jauh berbeda, ini Mordekai lebih tua daripada Esther, makanya ini Mordekai ini asuh Pak Esther karena Esther sudah ada mama dan papa, jadi dia diasuh oleh Mordekai sehingga dia panggil Pak Mordekai paman. Nah, sehingga Esther bilang, oh iyo sudah, ikut sudah sayembara. Nah, sehingga ada ini Esther ikut sayembara dan dorang su karantina selama 1 tahun ada di, dan ini raja sunilai semua dorang ada di, yang terpilihlah Esther jadi ratu menggantikan Ratu Wasti. Nah, ada di berkati Tuhan. Satu kali ada di istana Susan itu, iya ada seorang pejabat tinggi, DP nama siapa? DP nama Haman ada di. Ini Haman ini dia sangat sombong, dia gila hormat, DP mau orang apa? Orang hormat pada dia, DP mau orang apa? Orang puji pada dia. Ada di sehingga dia bajalang. Dia suka kalau dia bajalang sama orang mesti apa? Mesti tunduk, mesti apa? Iya, mesti tunduk. Jadi dia senang sekali dapat orang sama tunduk. Tetapi ada di yang berdiri di gerbang istana cuma siapa? Cuma Mordekai yang apa? Ini mau tunduk Pak Haman. Jadi ini Haman apa? Panas hati tuh adik. Kurang ajar tuh Mordekai sana. Nah ini dia nggak hormat Pak kita. Dia lewat ulang sama orang semua nunduk. Cuma ini apa? Mordekai ini mau apa tunduk? Karena Mordekai apa? Punya pendirian adik. Cuma Tuhan Allah yang layak dia apa? Disembah. Kalau orang lainnya enggak, makanya dia ndak sembah, dia ndak sujud pas apa? Pak Haman ada di, sehingga membuat ini Haman hati panas ada di itu. Iyo dia suka katuk dihormati, dia suka katuk orang mau puji-puji. Oh ini Mordekai dia dapat dia nak tunduk. Jadi ini Haman apa? Hati panas. Dia cari jalan ada di. Dia bilang bagaimana supaya kita dapat singkirkan karena ini Mordekai. Nah adik-adikku yang berkati Tuhan. Nah dia cari jalan ada di. Dia tanya-tanya, dia cari ini Mordekai apa? Asal usul orang bilang Mordekai itu orang Yahudi. Nah jadi dia alasan dia pergi pak raja. Raja, ada tuh satu bangsa raja nyanak jaga apa, nyanak jaga ikut raja apa, raja aturan. Pokoknya dorang tuh bangsa tuh dia raja, pokoknya dorang cuma sembah dorang piala. Jadi bisa sekali tuh bangsa tuh dia kasih panas pak raja. Kok raja bilang kok bagaimana dah begini jo raja, basmi pada orang tuh dia atau apa kasih punah je pada orang itu bangsa tuh dia. Raja bilang oh boleh, napa tapi janji berteraya. Jadi Haman ini karena dia salah satu pejabat tinggi kerajaan Persia, jadi bikin peraturan ya. Jadi dia orang memusnahkan atau dia orang mau kasih bisa memotong pas tuh orang Yahudi. Nah adik-adik dia suka kasih pengumuman ini aturan raja sama orang Yahudi harus ditumpas, harus dimusnahkan. Nah ini dia ada didengar oleh apa? Mordekai. Aduh ini Mordekai ada dia gelisah. Aduh orang yang tahu ini kita ini Yahudi, ku tak balik Ratu Esther itu Yahudi. Aduh, nah apa yang Mordekai buat tadi? Ya, dia melolong, dia taruh abu di kepala, kon dia pakai kain kabung, kon dia berdiri, dia menangis, terisak-isak dia melolong adik dia di muka apa? Di muka pelataran istana. Kok Esther panggil dia, bilang Pak Mordekai, ini boleh masuk istana. Kok ada pakai kain kabung? Bisa ganti. Apa Mordekai bilang, Esther ngananin tahu napa ini Haman memusnahkan patorang. Orang bilang Pak Esther, kok Esther bilang, tapi kasihan kita mau bikin apa dangkul nih? Bilang ngana minta tolong Pak Raja, selamatkan kasihan patorang semua. Ngana minta tolong jo Pak Raja. Kok Esther bilang suruh ulang DP suruh bilang kita ini boleh menghadap raja karena ada itu undang-undang Persia yang boleh menghadap raja kalau raja apa panggil, kalau siapanya tidak panggil kon dia menghadap raja baik itu laki-laki atau perempuan DP hukuman, DP undang-undang hukuman mati. Jadi nanti tunggu raja mau panggil baru boleh menghadap. Nah ini Mordekai ada dibilang Esther biar juga kalau banyak mau tolong, mungkin ada pihak lain yang mau tolong. Nah kalau orang pikir-pikir kok pihak lain itu kira-kira siapa kan? Nah berarti Tuhan. Mereka bilang jo Esther nanti pihak lain yang mau tolong. Padahal ngana Esther ngana pikiran ngana mau selamat walaupun ngana tinggal di istana pasti ngana akan dimusnahkan juga. Nah Esther bilang mari bilang Pak Mordekai bilang pulang jo kong
Ngana kumpul tuh orang yang Yahudi yang ada di Susa, kau berpuasa. Baik siang maupun malam 3 hari lamanya, nih boleh makan, nih boleh minum, berpuasa untuk kita supaya kita boleh menghadap raja. Nah, adik-adik, Esther bilang, kita lagi dengan tapi dayang-dayang mau lakukan deh juga demikian, mau puasa lagi. Jadi tolong sama-sama puasa. Nah, adik-adik, pokoknya biarpun rajanya nak panggil kita mau menghadap, biar jo kita rela mati. Yang penting kita mau menghadap para raja. Nah, adik-adik, abis itu ini Mordekai langsung pulang dan dia buat seperti apa yang dikatakan oleh Esther. Dia kumpul tuh orang di Susa, dia suruh puasa 3 hari, nyandak makan, nyandak minum, baik itu siang maupun malam. Nah, adik-adik, setelah 3 hari Esther pakai DP baju ratu, adik-adik, dia maju, adik-adik, di depan Pak Raja. Pemaraja sebelah sana, Esther maju. Esther suruh berjanji tuh, biar juga kalau mati dompe undang-undang, kalau siapa rajanya panggil, pokoknya dia mudah hukuman mati, tapi Esther biar juga dia mati demi menyelamatkan ini bangsa Yahudi. Ada dia maju. Raja dapat lihat Pak Esther, dia langsung rasa apa? Rasa kasihan. Dia langsung tunjuk dia punya tongkat emas. Ya, kok Esther sentuh itu tongkat emas, berarti boleh menghadapkan raja kan. Nah, itu apa? Akibat dari Esther ada puasa 3 hari lamanya. Ada di orang ada berdoa tuh Pak Tuhan, nyanak mungkin ini Tuhan nyanak berperan tuh di dalamnya. Nah, ada di pengen berkati Tuhan. Kong raja bilang, Esther, apa nganapi permintaan iscaya kita akan kabulkan. Kong apa nganapi permintaan kita akan jawab. Kita akan kasih walaupun ngana apa, minta setengah kerajaan. Adik-adik dengan berani Esther bilang, Raja, kalau baik Pak pemandangan Raja, bolehkah kita mau undang Pak Raja dengan Haman untuk datang di perjamuan. Raja langsung apa, panggil, sini, panggil Pak Haman, mari, torang mau pergi Pak Esther, torang mau hadiri, dia ada undang pada torang dua pada perjamuan. Nah, adik-adik, setelah raja menghadiri undangan yang diajukan oleh Esther bersama Haman, adik, nah langsung duduk semua perjamuan. Nah, coba duduk. Raja langsung tanya ulang, hai Esther, apa nganapi permintaan? Nih saya akan kita kabulkan. Kong apa nganapi permintaan? Sampai setengah kerajaan pun kita akan kasih kalau ngana minta. Nah, Esther bilang, Raja, kalau boleh datanglah Raja besok. Mau hadiri kita perjamuan dengan Haman. Nah, ini Raja bilang, oh iya dang, nanti besok terang mau datang. Nah, adik ini berkati Tuhan. Sampai di rumah, ini Raja gelisah-gelisah adik. Namun tak sono, kapan ini kita namun tak sono. Nah, dia panggil Pak penasihat. Hei penasihat, mari. Coba ngana baca akan itu apa? Itu kitab sejarah. Nah, waktu ada buka kitab sejarah, tak cuma Mordekai penama ada di. Raja bilang, iyo Kang, Mordekai pernah berjasa untuk orang Kang. Dia kok tidak ada selamatkan Pak kita. Itu 2 orang ada rencana membunuh Pak kita. Aduh, kita suruh Pak kasih penghargaan Pak Mordekai. Nah, adik-adik, sehingga raja bilang, oh biar Jo, nanti besok tamu panggil Pak Haman, tamu suruh mau tanya pada dia kalau penghargaan apa. Nah, begitu juga adik dengan Haman, dia pulang ke rumah, dia bilang pada sahabat-sahabat, dia panggil sahabat-sahabat, dan dia bilang pada istri, cuma kita dengan raja Esther dah undang di perjamuan. Bukan main dan kita ini. Berarti kita kan hebat sekali tuh. Dia cerita ada di berapa banyak DP jumlah anak laki-laki, DP berapa jumlah anak perempuan, semua DP kekayaan yang suka saya tunjuk pada teman-teman. Ya, kok DP istri bilang, ngana kok berkuasa? Boleh kok ngana bikin segala sesuatu. Nah, ini yang menolong ini. Cuma kok kita apa rasa menyesal sekali kalau kita tidak mau dapat bunuh Pak itu Mordekai. Cuma dia yang nyendak hormat Pak kita. Cuma dia yang nyendak tunduk Pak kita. Dia itu sombong sekali. Nah, Haman marah sekali Pak Mordekai adik. Karena apa? Semua orang kalau Haman mau berjalan, sama orang harus apa? Sembah sujud. Tapi cuma Mordekai adik. Mordekai tidak mau sembah sujud Pak Haman karena dia pikir, aduh, cuma mau sembah sujud Pak Tuhan Allah toh. Jadi adik di sini lo tuh lihat peran apa? Peran Allah, karena
Mordekai gigi dengan DP apa? Pendirian. Cuma Allah yang boleh dia sembah. Jadi dia mau sekali mau sembah sujud pas apa? Haman. Nah, ini bikin Haman apa? Marah sekali Pak Mordekai dan rencana membunuh Mordekai. Nah, DP istri bilang, "Bikin jawab dong apa kan DP mau?" Nah, bagin juga. Turang bikin tiang gantungan, kontur turang sadia mau hukum pas Pak Mordekai. Nah, jadi setelah tiba waktunya besok, Raja bilang, Haman sini kita mau tanya pangana, apakah itu penghargaan kalau orang berjasa bagi kerajaan? Aduh kita ini raja mau kasih penghargaan. Aduh kita ini Haman tuh senang-senang, dianggap dia yang mau raja mau kasih penghargaan. Dia bilang, raja, kalau raja mau kasih penghargaan untuk seseorang yang berjasa bagi negara Persia, raja mesti kasih raja pe baju, raja mesti kasih raja pe kuda, raja biasa tunggangi, mesti kasih. Raja mesti kasih arak-arakan sepanjang Susan atau arak-arakan di jalan, bilang hidup dia sudah membantu raja, dia sangat berharga bagi kerajaan karena dia sudah menolong raja. Nah, raja, oh iya Kang, begitu Kang. Nah, Haman tanya, siapa raja mau kasih penghargaan? Nah, langsung raja bilang, Mordekai kau tidak berjasa pak kita, karena dia ada selamatkan kata pak kita. Aduh, langsung ini siapa? Ini Haman langsung DP muka langsung geram, dia marah sekali adik. Tetapi ini Haman yang kasih yang kasih usul peraja. Haman nganapi panggil Pak Mordekai. Nah, ini Haman panggil Pak Mordekai, padahal Mordekai dia jengkel sekali. Nah, di Mordekai menghadap raja, kasih raja pe baju, raja kasih raja pe pe kuda. Haman bawa keliling kota Susan untuk ada bataria. Ini sangat berjasa bagi negara. Pokoknya dia bataria. Padahal dia ganas sekali Pak Mordekai, karena raja dah suruh dia ikut. Nah, dia berkati Tuhan. Disitulah adik-adik Mordekai dihormati. Nah, setelah besok raja panggil Pak Haman menghadiri ini Ester pe undangan perjamuan. Adik-adik sampai di undangan, raja bilang, Ester, apa ngana keinginan supaya niscaya kita akan kabulkan? Ngana permintaan apa supaya biar setengah kerajaan pun ngana minta pak kita tamu kasih. Nah, langsung Ester bilang adik-adik, raja dengan berani adik-adik tuh. Ester bilang, raja, bukan main siang raja. Ada orang yang akan musnahkan terampi bangsa Yahudi. Raja, dia mau kasih musnah, dia mau kasih punah karena dia nak suka. Siapa itu kan? Mau kasih punah, tapi ratu pe bangsa, siapa itu kan? Ester langsung bilang dengan berani, dia bilang, itu orangnya Haman. Raja langsung marah Pak Haman. Hei Haman, kapan ngana memusnahkan Ester pe bangsa? Ngana kita mau hukum pangana. Nah, saat itu adik-adik Haman dihukum oleh oleh raja. Yang tadinya Haman ada sadia itu tiang gantungan, mau gantung Pak Mordekai. Nah, akhirnya raja bilang gantung pas Pak Haman. Jadi sama dia ada kali lubang adik-adik, dia sendiri yang terjerumus di dalam lubang tersebut. Tuh peribahasa ada bilang, nah, orang belajar adik-adik dari cerita ini adik-adik, ya Tuhan berperan penting dalam kitab Ester. Walaupun biar satu yang ada Tuhan Allah penama tuh, tapi dalam kejadian ini bukan mainan Tuhan ada rancangkan adik. Dari pertama Ester menjadi ratu, baru terus iya Tuhan melindungi orang-orang Israel, sehingga semua dalam rancangan Tuhan yang mau kasih biarkan toh orang mau musnahkan Pak Yahudi, tapi Tuhan Allah ada beserta, mempunyai peranan penting dalam kitab Ester ini. Dan adik, kalau orang lihat DP cerita selanjutnya, karena keberanian dari Ester ini adik, nah orang-orang Yahudi tidak jadi musnahkan. Raja bikin perintah baru, tidak boleh musnahkan bangsa Yahudi. Dengan demikian selamatlah Ester dan juga Mordekai, dan Mordekai jadi orang kedua di Persia, di kerajaan Ahasiweros. Nah, adik-adikku yang diberkati Tuhan, bukan main rancangan Tuhan toh. Orang lihat Ester yang tadinya orang bawahan, orang yang tidak mempunyai apa-apa, adik-adik Tuhan angkat dia jadi tinggi toh.
Dari bawah dia Tuhan angkat jadi tinggi, Tuhan angkat dia jadi ratu. Karena ada rencana Tuhan yang Tuhan berlakukan bagi Ester. Tetapi orang lihat dari Ratu Wasti, dari ratu dia dibuang atau dia dipecat oleh raja. Jadi dari atas dia turun ke bawah. Bukan main kan Tuhan berencana. Begitu juga dengan siapa? Dengan Haman. Lantaran dia sombong, dia mau orang mesti hormati pada dia, mesti puji-puji. Nah, itulah akibat dari orang sombong. Tuhan jatuhkan pada dia yang tadinya ada buat tiang gantungan untuk Mordekai, dia sendiri yang digantung. Nah, ada dikin berkati Tuhan yang sama dengan Mordekai yang dari bawah dia diangkat oleh raja jadi orang nomor 2 karena dia ketaatan, dia sungguh-sungguh Pak Tuhan, dia gigi dengan dia pendirian, hanya Tuhan yang boleh dia disembah, maka Mordekai diangkat jadi pejabat. Nah, orang boleh belajar di situ. Berarti Tuhan tidak suka orang sombong orang belajar juga dari keberanian Ester. Dia boleh bilang, dia boleh akui bahwa dia orang Yahudi. Jadi dia bilang Pak Raja, aduh kasihan raja, kenapa ini Haman ini mau musnahkan pada orang. Nah, jadi orang boleh belajar dari Ester. Karena bina anak pelajaran 4 TP judul Tuhan memakai Ester yang pemberani. Biasanya jadi kalau perempuan cuma kuat yang menangis kalau perempuan cengeng nyanda ada DP semangat loyo-loyo, kalem-kalem. Nah, tapi Ester ini adalah seorang ratu. Dia pemberani. Dia boleh bilang, dia berani mati. Dia bilang, sekalipun kita mati, kalau raja mau hukum, biar Jo. Nah, karena dia mau bantu DP Dia punya bangsa Yahudi. Sehingga ada di bangsa Yahudi boleh selamat. Nah, ada di ini Ester ini dia maju walaupun rajanya tidak panggil, dia maju dengan DP keberanian menghadap raja. Karena Karena dia berani dia tidak takut karena dia tahu ada Tuhan yang melindunginya untuk maju, untuk membilang DP kebenaran. Jadi orang mesti berani asalkan itu benar. Dan ada orang lihat peranan Tuhan dalam cerita Ester ini dia Tuhan ada berpengapa, Tuhan ada berencana bagus sekali mulai awal sampai akhir. Kebahagiaan boleh didapatkan oleh Ester bersama orang-orang Yahudi karena orang tetap teguh, tetap pada pendirian dan tetap mengenalkan Tuhan. Sebab Incik bilang mengenalkan Tuhan karena di situ ada dikatakan orang ada berdoa dan berpuasa. Tentunya kalau berdoa berpuasa mesti ada doa yang merupakan kuasa dari Tuhan yang memberkati mereka. Nah, orang mesti ingat di mana ada keberanian untuk mengatakan benar, di mana ada keberanian untuk mempertahankan sesuatu yang baik, orang di situ akan menerima sesuatu yang baik pula. Jadi mari orang jadi Ester masa kini. Walaupun dia laki-laki, sama nih Ester berani, dalam arti sini berani. Jadi itu orang dipakai Tuhan jadi Ester masa kini yang boleh berani. Orang mengaku, orang Kristen, orang percaya Pak Tuhan, dan Tuhan selalu beserta dengan orang. Dan orang mesti pegang teguh, orang iman percaya Pak Tuhan ada yang boleh goyahkan karena sesuatu keinginan, karena sesuatu jabatan atau kan hal-hal lain ada di orang sering jatuh, orang pegang orang iman kepercayaan. Nah, jadi Ester, jadi Mordekai. Ester pemberani, Mordekai juga teguh dalam pendirian mau sembah Pak Tuhan. Jadi marilah orang biar laki-laki atau perempuan jadi anak-anak Kristen masa kini yang berani mau teguh dalam iman, mau tetap berani untuk bilang orang kepercayaan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya, memberkati orang semua. Amin. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Kami semua diberkati oleh Tuhan oleh karena pemberitaan firman-Mu. Kami boleh jadi sebagai seorang yang pemberani seperti Ester. Berani untuk mengungkapkan kebenaran, berani dalam pendirian kami untuk tetap teguh percaya kepada Tuhan. Di mana saja kami pergi dan berada Bapa, kami boleh jadi saksi kemuliaan bagi nama Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa. Terima kasih.